Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Fattah. Saya ingin menjelaskan pengertian data dan macam-macam data berdasarkan sifat dan sumbernya. Data adalah sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Data di sini dapat didapatkan melalui sebuah proses pencarian atau juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Macam-macam data dan berdasarkan sifatnya. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka. Jika ada istilah komputer, data kuantitatif disebut dengan data string. Baik, ada data kedua, kuantitatif. Kuantitatif kebalikan dari data kualitatif, yaitu data kuantitatif yang berupa angka. Macam-macam dan berdasarkan cara memperolehnya. 1. Data prima. Data prima merupakan data yang didapatkan secara langsung. Artinya peneliti mendapatkan sumber data langsung melalui observasi, wawancara, penyebaran, eksikonar, dan lain-lain. 2. Data sekunder. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Misalnya peneliti mendapatkan dari jurnal atau laporan dari sebuah badan tertentu. Macam-macam data berdasarkan sumbernya. Dan 1. Data internal. Data internal merupakan sebuah data yang diambil dari kondisi internal sebuah organisasi yang diteliti. Misalnya adalah data pegawai sebuah perusahaan. 2. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang berisi kondisi lain di luar objek yang diteliti, namun masih berhubungan, misalnya dampak lingkungan karena adanya pabrik di lingkungan tersebut. Macam-macam dan berdasarkan pengumpulannya. 1. Data cross-section. Data cross-section adalah data-data yang waktu pengumpulannya sama. Misalnya data jumlahnya perusahaan di bidang teknologi pada Januari 2022. 2. Data time series. Sesuai dengan namanya, time series atau berkala merupakan data yang diambil karena harus memperlihatkan perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya perkembangan jauh penduduk dari 2020 menjadi 2022. Ya baik, kita akan masuk ke macam-macam data berdasarkan skala. 1. Data nominal. Data nominal dipakai untuk menunjukkan frekuensi, koefisien, kontingensi atau modus. Misalnya jumlah jenis kelamin pria penduduk di Indonesia 2022. Baik, ada 2, yaitu data ordinal. Data ordinal biasanya digunakan untuk memperbedakan suatu dalam kategori berdasarkan urutan. Misalnya status sosial dibedakan menjadi kaya, sedang, dan miskin. 3. Ada data interval. Data interval ditampilkan dalam bentuk urutan bertingkat, biasanya dipakai dalam sebuah kuesioner. Misalnya untuk menunjukkan kualitas software dengan melihat rating dari penggunanya. Baik, ada data keempat, yaitu rasio. Data rasio itu menunjukkan rata-rata geometrik atau koefisien variasi seperti jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.